Oke, good evening. Ketemu lagi. Kita tunggu narasumber kita malam ini. Ya, topiknya sangat menarik, yaitu cara tepat belajar Mandarin. Kita tunggu. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seru ya mengenai bahasa Mandarin. Jadi mengapa kita tunggu. Oke. Nah, sudah masuk. Iya, selamat malam, Wan An. Ya, selamat malam, An. Oh, Apa kita pakai kabar? bahasa Mandarin nih. Oh iya, bahasa Indonesia deh ya. Ya, ya. Oke, Boleh, boleh kalau pakai bahasa Mandarin. jadi Curious People malam ini seru banget ya. Kita akan bincang-bincang dengan Lose Lestari ya. Jadi founder dari Hmm. Mandarin for You. Mandarin for You adalah lembaga bahasa Mandarin yang sudah berjalan beberapa tahun ya. Ya. Jadi eh, topiknya cukup menarik, yaitu cara tepat belajar bahasa Mandarin ya mas ya. Tuh. Karena kenapa menarik? Karena image-nya kan kita tuh kesannya bahwa bahasa Mandarin itu susah gitu ya, kesannya gitu ya. Ternyata ada nih Crucible. Jadi ada tips dan triksnya dari Lause kita malam ini belajar tepat bahasa Mandarin. Tapi sebelum itu kita pembukaan nih ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi kenapa bahasa Mandarin itu penting ya di apa akhir-akhir ini, karena memang menurut data ya Lause ya, ternyata memang Hmm. jumlah bahasa Mandarin itu luas banget ya. Berapa Ya tuh? ya ya penduduk sekitar hamas lebih dari 1,5 miliar penggunanya itu di luar China. Itu menurut data ya. Jadi ternyata di luar China itu juga banyak yang pakai gitu ya. Satu Jadi setengah itu yang di luar. di luar, yaitu penduduk Hmm. China sendiri berapa gitu. Udah Iya, banyak betul. banget kan. Jadi jumlah penggunanya tuh paling luas. Lalu di luar China itu yang make apa sih? Biasanya Taiwan ya. Singapura juga kan, kita kalau Taiwan, Singapura. Singapura kita kalau belanja apa-apa kan kita pakai Mandarin kan. Atau kita Iya. di Kuala Lumpur itu kan bahasanya emang Mandarin gitu ya. Jadi memang gede banget gitu. Terus kalau kita Hmm. jalan-jalan gitu ya, kalau kita wisata jalan-jalan ya, kalau saya kadang-kadang kan kepake juga ya. Misalnya kita mau nawar gitu, kita mau beli oleh-oleh. Biasanya orang paling pengen nawar harga. Nah, itu kan. Karena kalau udah ketahuan bisa bahasa Mandarin, habis itu Nah, orangnya udah seneng duluan. Jadi dikasih psikologis murah. kan. Ya, psikologis. Kalau bisa, wah bisa Mandarin nih gitu. Jadi psikologis kedekatan ya itu, ya, rules kedekatan. Terus ya memang sekarang nih peran apa ya, peta ekonomi ini, peta bisnis ya, peta bisnis ini berubah kayaknya ya, Elos ya. Ya Betul, isu betul. perang dagang lah. Ya, sekarang kan kuat-kuatan ya, China sama Amerika nih kuat-kuatan gitu ekonominya udah. Betul. Udah jadi kita juga harusnya sih bisnis ini melirik ya. Hmm. Melirik bahwa China ini sebagai kekuatan ekonomi baru dan peluangnya banyak banget gitu ya. Contohnya ya kayak Iya, betul. Huawei di blok gitu kan di Amerika, terus belum TikTok gitu kan. Perang TikTok aja dagang, benar. iya, TikTok aja sampai di blok lah di Amerika. Tapi ya ya realnya seperti itu gitu. Jadi Hmm. begitu banyak pengaruhnya. Kan kalau dalam bisnis itu orang nyari opportunity ya. Opportunity biasanya dari informasi. Jadi Hmm. semakin kita bisa familiar atau mengenal bahasa Mandarin ini ya, informasi kita semakin semakin baik gitu ya, kualitas informasinya semakin bagus bisnisnya. Bener nggak, Losa? Iya, betul. Hmm. Jangankan bisnis.
Ngomongin masalah virus aja tuh kemarin. Nah, virus juga. Informasinya itu yang pertama bisa dibaca tuh semuanya bahasa Mandarin. Betul. Bahkan kotak vaksinnya itu Mandarin. Ya, 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 Jadi ya. orang-orang belum aware, yang Nah, media iya. bahasa Inggris belum tahu. Itu dari bahasa Mandarin udah muncul di mana-mana sebenarnya. Berarti ya itu ngena banget sih aku tadi. Oh iya ya, ternyata virus COVID itu awalnya di situ dan vaksin segala macam informasinya itu gitu. Ya udah benar. Ya terus ya kalau dari fenomena di Indonesia sih kita kan sekolah-sekolah internasional atau sekolah-sekolah kita ngomong sekolah premium lah ya. Private Oke. school yang premium itu ya pasti ada bahasa Mandarinnya gitu kan saya. Jadi Hmm, kita lihat bukan hanya Inggris, Inggris malah udah biasa kan, mereka udah udah familiar dari biasa. SD. Betul. Jadi mereka udah tiap hari udah pakai. Nah, jadi ada lagi bahasa Mandarin. Jadi itu sebuah bukti bahwa ya memang bahasa Mandarin itu in demand gitu ya, good demand gitu ya untuk masa depan gitu. Itu. Sekarang bahkan di playgroup juga udah ada. Di playgroup Nggak tuh ya. perlu tunggu sampai Eh, udah ada main-main sambil ya belajar ya. bahasa Mandarin. Nah, terus Udah coba deh banyak. sebenarnya bahasa Mandarin itu apa sih loh? Saya coba mungkin bisa di-sharing. Apanya dulu nih? Apa sih tuh? Bahasa. Bahasa Mandarin itu bahasa ibu ya lah ya. Bahasa Kenapa, ibu. kenapa? Bahasa ibu kan bahasa resmi gitu ya. Oh, Ibarat kalau di China bukan itu dong kan kalau. hmm, Hmm. ya Oh, kalau kalau di kita China bahasa Mandarin, ya. hmm, Oke. kalau Bahasa di China Mandarin nih itu ya kayak bahasa nasional. ya bahasa nasional. Kecuali Oh, kalau di Taiwan emang Mandarin ya. Memang bahasanya sama aja. oke. Sama Hmm, aja. Jadi intinya di Cina, di Taiwan itu kan mereka punya masing-masing bahasa daerah. Sama lah kayak di Indonesia hmm, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, bahasa hmm, Mandarin itu yang mempersatukan semuanya hmm. itu. Istilahnya Hmm. Putonghua ya, Putonghua. Jadi Iya, Putonghua. Oh, pernah belajar ya? berapa kan pernah belajar Putonghua atau kalau di sini tuh orang bilang koi ya, padahal koi sebenarnya kan, koi. Koi, Ko itu kan koi itu negara kan, bahasa nasional. Iya, bahasa benar. nasional. Atau ya kalau Kalau di kita bahasa Indonesia. bahasa Jakarta banyak orang bilang bahasa koi ya. Jadi koi. Istilahnya ada banyak sih, ada yang nyebut dengan Hmm, Hanyi, ya, Huayi, itu juga hmm. ada. Chongwen. Ya Sebenarnya itu Chungwan merefer juga ke satu bahasa yang sama ya. itu ya intinya ya. Kalau Hmm, dijelasin panjang. oke. Ya pengalaman pribadi saya nih ya, pribadi saya Hmm. memang eh, kita punya tantangan ya. Ini orang persepsi dari orang yang belum pernah belajar gitu ya, belum pernah Ya. terekspos sama bahasa Mandarin. Itu pertama ngeliat aksaranya tuh udah, wih, gitu ya. Ngeri ya? Ini ini ribet banget nih, waduh gitu. Jadi udah ribet. Kedua memang gimana cara ngapalinnya gitu. Tapi memang Ya. bersyukur saya suka kaligrafi kan. Kalau saya suka kaligrafi kan kayak gitu-gitu agak Oh, ada ketertarikan sedikit lah ya. Karena kan Chinese, Japanese juga kan banyak kaligrafinya gitu ya kan. Jadi kaligrafi. jadi ada keindahannya di huruf-hurufnya itu Hmm. sebenarnya. Gitu. Seni Tapi itu. memang ini art ya. Nah Hmm. kalau pengalaman saya gitu. Jadi orang pertama ngeliat, waduh, pertama itu tulisannya kok nggak pakai huruf Latin gitu. Kalau Abis itu jadi bikin bikin semangat, penasaran atau jadi nggak pengen belajar. jadi tertarik kalau saya Oh, ya, jadi saya tertarik tertarik. ya. Itu hal baru. Soalnya Hmm. kayak Prancis itu kan juga kan tulisan sama bunyi kan nggak nyambung. Nah ini Nah, lebih itu nggak lebih tahu saya. lebih Itu menantang lebih. lagi karena Hmm. karena nggak ada Latinnya sama sekali gitu. Ya. Bahasa Jepang masih mending kalau saya tahu ya, ada romanji gitu ya. Tapi kalau Hmm. kalau bahasa Mandarin bener-bener gambar piktorial sebenarnya aslinya kan Iya. ya. Jadi itu sebenarnya kita kalau misalnya ngomongin karakter itu emang udah masuk ke itu salah satu keunikan yang cuma dimiliki oleh bahasa Mandarin sih sebenarnya. Hmm. Sebenarnya dulu kayak Jepang, Korea itu mereka juga menggunakan huruf yang sama. Oh, jadi asalnya bahasa Mandarin, bahasa China ya. Jadi hurufnya ya. Bukan, hurufnya itu sama, satu rumpun. Jadi kalau misalnya sekarang kita Oke. lihat orang Jepang, mereka belajar bahasa Mandarin, mungkin untuk nulis, kalau mereka nyebutnya kan kanji ya. Di Kanji bahasa ya. Mandarin disebutnya hanzi.
Nah, jadi Ya, kanji gitu ya. kanji, hanse. Bunyinya aja mirip kan. Nah, itu Hmm. mereka pasti lebih cepet. Karena mereka Hmm. sebenarnya juga pernah belajar, tapi nggak sekomplit sekarang. Ya, Ya. istilahnya Jepang sama Korea itu sudah menyederhanakan hurufnya, tapi Mandarin itu justru Hmm. kalau menurut saya itu paling istimewa ya, dia mempertahankan dari kultur Ya, yang udah mereka punya selama ya. bertahun-tahun. Itu sebenarnya Makanya salah satu wow, keunikannya sih. unik banget soalnya ngapalin segitu banyak ya. Terus saya Mereka kalau nggak mau ganti. dipikir-pikir, oh Hmm. iya. Kalau Ya, dipikir-pikir Korea jadi lebih bunder-bunder gitu ya, jadi lebih apa ya sih? itu sih setahu Lebih saya itu udah kayak ABCD, udah kayak alfabet, cuman simbolnya aja hmm, beda. hmm, Kalau jadi pada umumnya sekarang tuh bahasa kan mereka pakai simbol bunyi ya. Kayak misalnya kita B sama A jadi ba, ya, ya kan? P hmm, sama A jadi pa. Nah, kalau hmm, Mandarin itu dia memang satu huruf itu simbolnya simbol arti, jadi bukan simbol bunyi. Jadi mau hmm. kita liatin, mau kita pelototin tuh huruf sampai 5 menit juga kita nggak bisa eja bacanya apa. Gambar jadi Karena itu gambar, nggak bisa dieja. uniknya itu kan berarti kayak kayak Romawi kayak Mesir kuno kan huruf-huruf paku itu kan gambar Piktograf dulu, graf kan. iya. Iya, Heeh. iya. Nah, jadi itu gimana tuh Lausa? Jadi kita lihat, waduh, ini berat banget nih ya kalau baca apa baca hurufnya gitu kan. Jadi memang Iya, saya itu gimana caranya tuh? Atau kalau agak wah kalau masalah huruf ini ya, ini hmm, dijelasnya bisa panjang bisa 3 jam kali kan. Cuman nggak sampai intinya pagi. huruf itu yang bikin menarik itu apa? Dia kan kalau Hmm, misalnya kita bilang piktograf itu kesannya hmm, kayak misalnya kita lihat misalnya huruf orang gitu ya, kita lihat hmm. bentuk gambar orang tuh seperti apa, Ya, habis itu kita gambar. Itu yang simple kan. Tapi sebenarnya yang hmm, lebih menarik lagi tuh apa? Huruf-huruf yang abstrak dong. hmm, Kalau abstrak orang gimana coba gambarinnya? ya, hmm, Susah. Jadi hmm, sebenarnya dari situ yang bikin menarik kalau kita ya, lihat huruf-huruf yang abstrak itu kita jadi bisa tahu sebenarnya hmm, pola pikir kayak kulturnya mereka tuh menggambarkan suatu konsep yang abstrak tuh kayak apa? Kayak hmm. yang paling simple aja. Mungkin yang Coba udah langsung pernah belajar pasti tahu huruf nin. apa sih yang abstrak tuh Hah? yang nggak ada hubungan sama bendanya gitu ya. Kalau orang kan mirip Nggak tuh. bisa kalau orang kan digambar. Mungkin Mirip dulu tuh. pernah belajar satu huruf yang sering dipakai di kaligrafi, misalnya huruf Hmm. sabar tuh. Ya, ren. Pernah Oh, belajar itu nggak? iya tuh. Iya, Oh, itu kalau apa sama apa tuh? Kan ren. atasnya Ya, itu kan pisau, ya, pisau sama terus hati ya. bawahnya hati. Iya. Hmm. Itu. Jadi kan itu kan abstrak. Kita mau Ya. menggambarkan sabar tuh seperti apa sih? Tapi Hmm. kalau dari situ kita tahu, oh jadi sebenarnya bersabar tuh nggak mudah. Iya, Itu kayak iya. kita hatinya sakit gitu loh. Iya. Ini nggak kebayang nggak ada hati terus ada Hati pisaunya itu gitu kan. pisau ya. Iya. Dan di bahasa Sakit Jepang lah kalau pasti. kalau nggak salah ya loh, kalau nggak salah di bahasa Hmm. Jepang juga maknanya sama huruf itu. Dan itu Iya, kabar itu ya. ada juga karena memang Heeh. asalnya sama. Iya, iya, Asalnya iya. sama. Ya, itu keren tuh. Dan yang paling saya Ya. bikin kagum itu adalah dengar. Sing. Oh iya, Sing. Itu saya bikin kagum ternyata begitu dibesarin gitu ya hurufnya itu. Aduh, tuh saya contohin belajarnya ya. dulu Eh, simplified apa tradisional? Pertama Kalau sampai simplify. kagum, Simplify. kalau sampai kagum itu harusnya ting yang tradisional. Tradisional, betul, betul, tradisional. Begitu Ya, ini gede, nah satu huruf itu dengar itu bahasa apa curious people nih, this is very interesting. Jadi satu huruf itu ada beberapa komponen gambar. Pertama hmm, ada raja ya, raja ya. telinga Oh, dulu lah, pertama telinga ya, ertuo, telinga ertuo dulu. ya, Ini kita telinga. nggak bisa nulis ya, Bisa nggak nggak digital? asik bang. Nggak bisa ya, Nggak. makanya sayang ya mau tulis-tulis gimana ya. Kalau bisa tulis enak nih. Jadi satu huruf itu ada gambar telinga, ada gambar Eh, apa hati ya. ada yang pertama ada telinga dulu kan. Pertama kita dengar pasti pakai telinga. Habis itu Ya, ada angka 10. Kemudian ada mm, mata juga. ada mata ya, yen ada Jadi mata selain ya. pakai telinga, kita pakai mata, ya Mm, kan? Kemudian ada mm, satu hati juga. hati. Ya, satu Ya, hati. Jadi mm, di situ udah kelihatan kita mendengar tuh selain kita iya. pakai telinga udah pasti kita harus Mm, kita memperhatikan orang yang ngomong itu kita pakai mata kan.
pakai Jadi mata. kita lihat dia, perhatikan. Hmm. Terus habis itu ya kita dengerin bukan cuma pakai telinga, tapi pakai hati juga. Biar paham Hmm. dong dia ngomongin apa. Nah, terakhir tadi yang dibilang ada raja Uang ya. ya, Ya, uang ada jadi seperti kita tuh seperti mendengarkan orang, memperhatikan itu seperti kita mendengarkan titah ya kita raja yang ngomong gitu kan. nanti kalau kita Tapi mendengarkan itu kita menghargai orang yang lagi ngomong, gitu kan ya? iya betul. Itu ya keren. Lu bilang, wih, satu huruf loh Masalahnya itu, satu huruf itu. itu tapi harus di notes itu cuman kelihatan di huruf tradisional. ya kalau di Ya, simplified udah sayangnya di simplifiednya jadi ya gampangin ya. simplifiednya jadi gampang. Hmm, Jadi ya ya makna ya. aslinya nggak kelihatan. Ya itu, jadi uniknya satu kata itu satu arti, ya. Satu kata Hmm. ya. Itu. Terus Ya, itu tadi gimana? kan salah satu hal yang sebenarnya kalau ya contohnya satu huruf itu tadi yang kita ceritain meskipun di sini nggak bisa nulis ya susah juga. Tapi jadi kebayang Gimana? maksudnya itu huruf sebenarnya kompleks. Tapi Iya. kita bisa inget itu dari Hmm. itu tadi kan sebenarnya mendengar itu kita pakai apa aja sih? Ya. Jadi sebenarnya Benar-benar. nggak nggak sesulit yang kita bayangin. Kita nggak ngapalin kayak goresan garis abstrak gitu bukan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi di situ Nah, terus sebenarnya ada isinya. kalau Hmm. dalam dulu kita juga pernah belajar itu, kita diminta menghafal stroke ya. Ini stroke bukannya Nah, stroke sakit ya, bukan, tapi stroke gaya ya, stroke berapa guratan gitu. Stroke. Jadi kayak kayak wow gitu kan, ada satu, dua, tiga, tunggu saya inget ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh bener ya, tujuh stroke. Wow. ya kayak itu. Ternyata itu kepake ya, Lause ya, itu kepake di kalau kita nyari kamus. Kalau kita mau nyari Oh kata-katanya apa nih? iya, itu Nah, itu kalau nggak, itu kalau ya, dulu dulu sekarang ya. gimana? Sekarang sih lebih gampang. Sekarang kan kamu sudah pada pakai kamus elektronik lagi, bukan pakai kamus Iya sih. kamus itu ngitungin. Kalau kita pengen tahu, kita nggak tahu bunyinya ya, kita nggak tahu bunyinya, tapi kita tahu Ya, hurufnya kayak gini. Nah, ini bunyinya gimana? hmm, Pakai itu kan, kita ingat iya berapa iya stroke ya, iya. Bang? Bentuk-bentuk dasarnya ini, ternyata oh yang ini ketemu gitu. Kayak apa Iya sih betul. yang biasa saya pakai tuh Playco ya, Playco di Android. Hmm. Iya Bagus ya bisa itu ya. pakai Plato. Itu. Nah, terus saya juga waktu belajar juga eh, the big problem gitu ya. Bunyi, bahasa bunyi antara Ya. se a gitu deh. Ya kan kita pernah Nah, belajar ternyata ada tekanan angin. ya Oh, itu makanya sebenarnya itu juga satu hal yang mau saya sampaikan di sini. Kalau hmm, huruf itu kan itu sebagai bagian dari kita lihat dia bukan sebagai tantangan terbesar justru. Saya bilang hmm, itu sebenarnya justru keunikan dari bahasa Mandarin itu bisa oke. justru bikin orang penasaran. Nah, tapi kalau Hmm, bunyi hmm, bunyi itu memang jujur itu satu tantangan terbesar buat orang Indonesia belajar bahasa Mandarin. hmm, Nah, kenapa saya hmm. bilang orang Indonesia? Karena kita belajar bahasa tuh lihat dulu kita bahasa ibunya apa. Ya, ah. Bahasa yang paling sulit di dunia itu sebenarnya kalau diurutin ada Mandarin, Jepang, sama bahasa Arab. Tapi Hmm, kita orang Indonesia tuh lebih cenderung gampang belajar bahasa Jepang karena dia hmm, lafalnya itu hmm, nggak jauh beda. ya. Jadi meskipun buat orang lain itu kelihatannya susah, tapi buat orang Indonesia tuh kita nangkepnya cepet karena dia lafalnya Hmm. mirip. Nah, Lafalnya kalau sama, ya. lafalnya ya nggak sama Hmm. lah, mirip lah Ya, ya. ya. Jadi Piano ada sangat piano. mudah untuk ya sangat mudah untuk diadaptasi oleh Ya, mulut kita gitu kan. Tapi kalau Mandarin itu nggak bisa, itu susah banget. ya, Istilahnya betul. kalau kita cuman punya satu huruf C nih, Hmm. di Mandarin itu ada berapa tuh? Oh, ada 6. Ada 6 jenis C, ya. Iya, ada 6 Hmm. jenis huruf C. Hmm. Hmm. Kalau kita cuman punya Hmm. C, cinta gitu Hmm. kan. Ya, Misalnya saya oke. cinta kamu gitu. Cuman itu aja. Tapi Hmm. bahasa Mandarin itu punya 6. Ya. Ya, Hmm. makanya kita Oke. harus Nah, ini belum, ngebayangin. rahasianya belum keluar nih ya, secret sauce-nya ya, cara tepatnya ya. Ini belum keluar ya. Nah, jadi kuliah yang baru bergabung di sini akan kita nanti akan diungkapkan cara tepat belajar bahasa Mandarin. Oh iya, nanti Mandarin for You itu juga nanti silahkan kepoin IG-nya Mandarin for You, ada di sini ya, follow Instagramnya. Dan ke depan in the future kelas online video online Mandarin for You itu ada di Kurios.
ya ke depannya ya. Oke, jadi Betul. silahkan kepoin dulu uh, Instagramnya Mandarin for You, lalu lihat di sana websitenya ya, bisa lihat websitenya, profil Lause-nya seperti apa gitu ya. Ya selama ini kita menyelenggarakan online ya, online private course online ya Mandarin. Ya. Silakan principal. Betul. Oke, lalu kita lanjut ke belajar. Kita belum sampai ke sana ya. Jadi memang belajar. Kalau saya nih pengalaman, saya pernah untuk maksa gitu ya. Untuk maksa itu, saya beli komik ini Meteor Garden 30 seri, gitu kan. Oh, oke. Dulu tuh tahun berapa? Waktu di Kinokuniya kalau nggak salah itu diskon kan, mulai 30 buat maksa kita belajar. Jadi bahasa komik. Ternyata ya kurang lebih bisa bantu sih, ya bisa bantu ya. Kalau saya kan beda orang belajar ya, tapi ternyata saya cari kamus. Jadi di situ karena saya ada yang basic-basic agak ngerti gitu ya. Jadi tinggal yang susah-susah baru saya dicari kamus gitu. Itu trik saya untuk belajar gitu. Jadi saya cari aja komik yang saya suka gitu ya. Atau yang lagi tren waktu itu kan dulu yang lagi tren Meteor Garden tuh ada ada 30 jilid saya borong. Nah, saya aja nggak pernah baca komiknya. Komiknya itu ternyata tuh aslinya asli Jepang. Itu komik Jepang kalau nggak salah. Iya, itu emang komik Jepang, cerita Jepang kan. Ada Taiwan kan. Malah yang baru tahun 2000-an malah di China kalau nggak salah ya. Bintang filmnya beda lagi. Ada banyak sih versinya. Iya bener. Cuman yang pertama emang itu sebenarnya ceritanya dari komik Jepang. Tapi yang pertama kali bikin itu kan Taiwan waktu itu. Terus akhirnya jadi terkenal banget di sini. Ini ketahuan umurnya dong kita jadi. Salah nih. Meteor Garden yang baru. Ya. Sancai. Jadi gimana tuh kalau menurut Mas Andre cocok nggak cara belajar kayak gitu tuh? Ya saya sih berdasarkan pengalaman. Agak-agak ini sih. Jadi pertama kalau kita nggak dapat seorang mentor atau coach yang tepat, seperti Lause kan bimbing saya tuh kan belajar. Jadi kalau nggak tepat itu agak-agak frustasi sih, jujur. Soalnya gini, di lingkungan saya itu my environment my circle, memang nggak ada yang speak Mandarin gitu. Jadi mungkin challenge-nya mungkin mewakili curious people di sana juga jika tidak ada orang yang terekspos dengan bahasa Mandarin itu akan lebih sulit, lebih lama lah ya. Itu. Nah, bagaimana cara yang jitu gitu atau tips dan triksnya sebenarnya kayak apa sih belajar Mandarin yang tepat? Oke. Sebenarnya kita mulai, saya bilang dulu di depan ya, di sini namanya belajar, itu kita harus lihat dulu, ini siapa yang lagi belajar. Karena itu akan menentukan tujuan belajar dia apa gitu kan. Nah, karena saya fokusnya kebetulan lebih ke spesialisasi, saya justru ke dewasa. Ya, dewasa sama anak-anak jelas beda jauh dong. Kalau anak-anak tuh kan ya main-main dulu gitu kan, belajar misalnya gosok gigi, mandi, habis itu main. Nah, itu biasanya sekedar untuk dia mengenal dulu, seneng gitu sama bahasa Mandarin. Nah, sekarang yang sering saya hadapi yang justru tantangannya lebih berat itu apa? Orang dewasa. Pertama, dia pasti ya secara komitmen waktu yang bisa dia berikan itu udah pasti lebih sedikit. Biasa orang dewasa kan ngapain? Kalau nggak dia kuliah, kalau nggak dia sibuk, nggak ada waktu gitu kan. Itu udah merupakan sebuah batasan yang sangat besar gitu dibanding sama kita belajar dari masih kecil gitu ya. Betul. Terus yang kedua, sekarang kalau misalnya orang dewasa belajar, itu sebenarnya tujuannya apa sih? Namanya bahasa pasti untuk apa coba? Untuk komunikasi kan? Komunikasi, ya untuk komunikasi dalam bisnis, fokusnya lebih untuk untuk bicara. Dan itu satu hal yang perlu saya tekankan ya, orang itu belajar bahasa ini sekian lama nih. Yang bisa bikin dia tiba-tiba merasa punya suatu pencapaian. Terus habis itu, wah saya semangat nih beneran mau belajar lagi itu apa? Yang paling utama. Suatu ketika nih dia ada kesempatan ngomong, orang yang diajak ngomong itu ngerti. Itu udah rasanya itu udah wow banget. Bayangin kalau sebaliknya, kita ngomong, kita udah belajar lama, kita ngomong. Saya udah ngomong susah payah kayak gini kok orang nggak ngerti juga.
kepercayaan diri sama Ya. ininya akan langsung down, dan dia mungkin ya kalau orangnya mentalnya bagus ya dia akan Hmm. lanjut belajar lagi, tapi belum Hmm. tentu. Dan itu Hmm. ya sebaiknya kondisi kayak itu dihindari ya. Bisa Hmm. mungkin orang agak sulit ngerti, tapi at least tuh pada saat kita ngomong orang tahu. Nah, ini berarti Hmm. berbenturan sama, nah kalau bahasa Mandarin itu tadi, saya tadi sebelum sempat sebutin, bahasa Mandarin ada Hmm. nada juga ya. Ya, Ya ada kan? 4 ya, ada 4. Ada Malah katanya 4, itu juga ada 5. bentrok banget. Nah, 5 itu Katanya yang ada satu nada netral lah. netral. Ah. Itu sebenarnya Hmm. bentrok banget sama kebiasaan kita ngomong. Kita tuh kalau Hmm. ngomong itu selalu menekankan intonasi. Intonasi itu apa? Kita lagi marah, Hmm. pasti jadi kenceng dong nadanya. Iya. Kalau kita lagi nanya, beda Hmm. lagi, ya kan? Itu Ya. kan intonasi. Hmm. Tapi kalau bahasa Mandarin itu dia lebih ke nada. Jadi, Hmm. kayak Intonasi dan nada contoh, beda ya? beda. Ya, 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 Beda ya. dong. Hmm. Hmm. Intonasi tuh kalau kita nanya, misalnya kita nanya bahasa Indonesia nih, hari Hmm. ini bagaimana? Ke atas Kan gitu ya, bisa, bagaimana hari gitu ini ya. bagaimana? Oke. Nah, kalau bahasa Mandarin kita mesti ngomong gimana? Cincin Hmm. semeyang. Ya, oke. Hmm. Kita nggak boleh bilang cincin semeyang. Ya, betul, Ya, betul. jadi nggak bisa cincin semeyang. Nggak Hmm. bisa cincin Hmm. semeyang. Hmm. Ya, karena memang Ya. dia mengharuskan itu. Jadi, ini juga satu hal yang sulit. Jadi, balik Hmm. lagi. Yang pertama, kalau misalnya kita Hmm. mau belajar, itu Hmm. jangan buang-buang waktu, bukan buang-buang waktu ya, maksud saya, Hmm. jangan effort terlalu besar di depan Hmm. untuk apa justru yang tadi kita bahas di awal, Hmm. belajar nulis. Oke, jadi tar dulu Ya, gitu ya, ntar belajar nulisnya. dulu. Hmm. Belajar nulis itu ntar dulu. Banyak orang yang di depan itu di drill Hmm. dikasih semuanya. Ya, lausenya juga enak aja gitu kan. Orang tinggal Hmm. ngasih lembaran gitu kan. Hmm. Udah tuh Hmm. huruf ditulis ditulis sampai 2 bulan 3 bulan, habis tuh dia bisa apa ngomong aja mungkin belum bisa. Itu Hmm. ke belakang dia semangat belajarnya mungkin udah turun, udah drop. Ya. Kecuali orang-orang yang punya minat tinggi banget ya sama Hmm. Hanse, ya kan, kayak tadi jadi penasaran gitu, wah ini Ya. apa sih, nah itu boleh. Itu Hmm. lebih ke arah minat pribadi kan, Oke. tapi orang pada umumnya nggak kayak gitu. Hmm. Ya. Jadi Oh ya, jangan. Hmm? curious people yang kalau mau nanya silakan ya, langsung nanya ya. Kalau teman-teman apa kalau yang mau nanya boleh, interrupt kita aja ya. Oke, lanjut. Jadi Oh, gimana tadi loh? ya tadi sampai mana ya? Jadi Jadi baca jangan, menulis ya ya. jadi jangan put effort yang terlalu besar di depan, terus kita Hmm. pikirin, aduh ini huruf kok susah banget sih, saya nggak bisa nulis gimana ya. Hmm. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya belajar, itu sama saya itu 1-2 bulan Hmm. awal, itu Hmm. bener-bener cuma fokus di itu tadi, yang ada lafal, Ya. nada. Itu Hmm. bener-bener harus bener dulu. Karena itu Hmm. itu yang paling basic, itu yang bikin Hmm. nanti kita misalnya tiba-tiba ketemu sama natif di suatu tempat, nggak Hmm. bikin kita tiba-tiba drop. Karena kok saya nggak bisa Ya. ngomong, kok dia nggak ngerti Hmm. sih. Hmm. Emangnya kita ketemu orang terus kita nulis, saya bisa nulis ini loh, Ya. enggak kan? Hmm. Oke, pertama nih loh, Eh, fokus ngomong dulu gitu ya. tunggu, salah juga kalau fokus ngomong. Jadi gimana? Jadi gimana? Kita coba lihat kalau misalnya kita anak kecil dari pertama baru lahir, dia bisa ngomong Hmm. nggak? Nggak bisa, Oke. tapi dia ngapain? Dia dengerin kan? Oke, Jadi ya. emang bener kita harus latihan itu, latihan fokus di lafal. Cuman pas Hmm. awal-awal justru Hmm. fokusnya di dengerin dulu. Oke. Listening Ya ya, jadi penting saya, banget. iya itu paling penting. Kalau Oke. kita terlalu terburu-buru, ada Hmm. orang-orang yang merasa belajar bahasa tuh, saya harus ngomong dong. Lausenya belum selesai ngomong dia udah ngomong duluan. Oke. Impactnya apa? Hmm. Saya lausnya belum selesai ngomong nih, Hmm. dia udah ngomong, udah nyaut duluan. Berarti kan dia nggak Hmm. mendengarkan dengan baik. Ya. Oke. Jadi itu akan Hmm. berulang terus, jadi kelihatan oke dia bisa ngomong, tapi Hmm. belum tentu itu benar. Nah itu justru Ya. sayang. Kalau misalnya Ya. sampai ke belakang di bawah kayak Hmm. gitu, itu Hmm. ngebenerinnya lebih susah. Hmm. Oke. Berarti Ya. pertama adalah dengerin lu, listening ya. Iya dengerin, sabar dulu. Oke. Sabar, listening. Oke. Ya, Hmm. dengerin itu bukan sesuatu yang sia-sia. Jangan dikira kita diem aja terus nggak Hmm. belajar apa-apa. Hmm. Ya. Belajar bahasa itu kita
terima, kasarnya nih ya, kita terima Hmm. 10.000 input. Itu kita baru bisa ngomong 100. Ya, Bayang ya. nggak? Hmm. Jadi bukan seberapa banyak kita mengucapkan sesuatu, tapi Hmm. seberapa banyak dulu kita dengar. Itu pas Hmm. pada tahap awal. Itu yang paling Oke. penting. Ya. Bisa loh orang nih denger terus nggak pernah Hmm. ngomong, tiba-tiba Hmm. dia bisa ngomong. Ya. Kalau dia Dari inputnya itu luar ya. biasa banyak. Oke. Hah? Ya karena dia Itu begitu bisa. banyak kayak data bank gitu ya, kayak database di sini Iya, ya. itu dia Dapat kayak pengalaman. otaknya akan memproses, bahkan mungkin grammar itu saking banyaknya ya, dia bisa tiba-tiba dia ngomong itu bisa dan bener. Tapi memang itu Oke. harus sangat banyak ya Hmm, hmm. Biasanya kalau dari apa sih belajar kalau sendiri. kita mau awal-awal denger denger Mandarin dari di YouTube kali ya, ada apa sih film Mandarin gitu atau gimana? Ya, itu ada tahapannya sebenarnya. Kalau yang Hmm. pertama yang jelas kalau kita mau beneran otodidak dari awal, itu pasti akan butuh waktu yang lebih lama, ya kan? Hmm. Kalau misalnya, nah awalnya ya sebaiknya kita pada terstruktur ya. Yang Hmm. pertama kita belajar nih misalnya. Hmm. Belajar itu biasanya kalau misalnya saya yang ngajar ya, itu biasanya Hmm. kita kan akan bahas pertama pasti dimulai dari kosakata dong. Kalau nggak tahu Ya. kata juga nggak ada Hmm. gunanya kan kita dengerin. Hmm. Hmm. Nah, habis itu kita langsung masuk. Kebanyakan orang mungkin mulai dari baca. Hmm. Udah Baca. tahu Oke. kosakatanya ini, habis itu mulai dari baca. Nah, itu Ya. sebenarnya bukan cara yang bagus. Bukan yang tepat itu ya. Baca tuh Oh. gampang. Apalagi kebanyakan buku baca itu ada Oke. Iya, iya, ininya iya. kan. Oke. Hmm. Hmm. Itu lebih gampang. Itu ntar belakangan juga bisa. Oke. Tapi kalau kita udah tahu kata-kata ini, misalnya pas awal-awal kita udah belajar misalnya wow, ada si Juan dan lain-lain ya. Nah, Hmm. kita baca, kita ngerti, kita dengerin, kita ngerti nggak? Belum tentu juga. Hmm. Iya, iya. Hmm. Jadi Jadi nggak dari kurang tepat ya, basic baca gitu dari dengar terus langsung baca nggak kurang tepat ya. Tapi kebanyakan most apa ya seperti ya kayak apa sih practical Chinese readers itu juga kan baca kan sebenarnya ya. Tapi diberi itu apa? harus didengerin dulu teksnya. Oke. Didengerin dulu, baru setelah itu baca. Ya kalau kita Oke. langsung baca, apalagi ada yang sambil baca sambil dengerin. Nah itu udah Hmm. kayak didongengin, enak banget kan? Ya, ya, ya. Itu udah kayak Learning. didongengin, enak banget. Ya, ya, ya. Oke. Ya. Terus Ya, gimana? Hmm. terus ya itu tadi. Bahkan kalau misalnya biasanya ya kadang-kadang orang ngomongin ngebahas grammar nih, ngebahas grammar panjang banget gitu kan, Hmm. Hmm. sampai pusing gitu. Hmm. Iya, Ntar ada kata benda, dikasih kata kerja, dikasih dikasih apa betul. lagi sederet gitu. Itu Ya. sebenarnya kalau kita sering dengerin, Hmm. maksudnya kita cukup bahas, oh kita tahu kata-katanya ini. Biasanya saya nggak akan masuk bahas grammar sampai detail kecuali dia benar-benar jauh beda sama bahasa kita. Heeh. Bayang nggak? Lah kita jauh Yang nggak dia sih sebenarnya? benar-benar ekstrim. Kalau Agak secara agak dekat sebenarnya ya. ada beberapa yang beda, cuman sebenarnya dia nggak mempengaruhi pemahaman. Kayak misalnya, Hmm. ini untuk level basic dulu ya. Sebenarnya Ya. grammar tuh makin tinggi makin sulit. Tapi Hmm. kita nggak perlu ngomong ke sana dulu, basic dulu. Hmm. Yang Hmm. paling sering orang salah tuh apa? Misalnya saya makan di restoran. Ya. Kalau bahasa Indonesia yang kita bilang saya makan di restoran. Mak- Nah, kalau Mandarin kebalik Kalau kan? bahasa Mandarin Saya dibalik. Iya, di saya restoran. di restoran makan. Ya, sesimpel itu. Kalau kita dengerin, ngaruh Hmm. nggak? Tetap ngerti Hmm. kan? Iya. Iya, tetap Tetap ngerti sih. ngerti kan? Walaupun Jadi, kebalik ya. iya meskipun kebalik kan ngerti. Hmm. Cuman Iya, urutannya iya. aja beda mungkin. Nah, di situ sebenarnya kita nggak perlu ngomong, oh kalau misalnya ini tuh harus ini dulu subjek dulu, terus Hmm. apa Hmm. dulu dijejerin gitu ya. Sebenarnya Hmm. dia denger pun kalau dia dengernya frekuensinya banyak, itu Hmm. lama-lama ya dia kan justru menyerapnya eh, lebih natural lah ya istilahnya. Oke. Jadi bukan yang tiap kali ngomong tuh mikir, ini Hmm. harusnya taruh mana ya. Kan lucu ya orang Hmm. tiap kali ngomong, ini harusnya taruh mana ya. Lalu Iya, iya. ya Tapi sebenarnya kalau eh, tapi kalau hmm, sebenarnya agak-agak mirip Inggris ya, Mandarin ini ya. eh, Lebih kalau dari grammar ya. Ya bukan bukan ini tapi enggak juga sih. beda ya.
beda. Agak sulit lah ya dibandinginnya nggak? MDDM-nya mungkin sama ya, misalnya. Iya, kalau itunya sama. Kalau MDDM-nya kalau ke Indonesia kan menjelaskan ya. Kalau Diterangkan, menerangkan. diterangkan, pokoknya itu deh. Ya, Kalau ya. MD-nya sama ya kan, kayak misalnya Sama, how, kayak bahasa Inggris. di situnya sama. Tapi kalau udah dibikin dua kalimat, ya itu beda lagi ya. Ya, ya, jadi ya ada yang sama kayak bahasa Inggris, ada yang sama kayak bahasa Indonesia. Itu susah ya kalau mau dibandingin satu-satu. Ya. Tuh, jadi meskipun kita itu tujuan utamanya, tadi balik lagi yang bikin orang bisa pede itu apa ya? Dia harus bisa ngomong. Tapi caranya bukan berarti kita harus langsung heboh gitu ya dari awal. Saya mau ngomong gitu kan? Enggak, dengerin dulu. Oke. Dengerin yang banyak. Ya. Dan kalau bisa kalian belajar itu nggak tahu ya, mungkin yang udah pernah belajar sama Lausa nggak tahu Lausanya gimana. Itu dari basic itu sebisa mungkin tetap pakai bahasa Mandarin. Oke. Ya minimum 60% lah, dimulai dari 60%. Itu masih possible sebenarnya. Dari basic. Iya, dari basic. Kalau sebenarnya apa namanya? Kita tuh kan listening nggak cuma dari dengerin yang audio, tapi pada saat kita komunikasi sama Lausa waktu belajar itu juga penting. Oke. Iya dong. Kan memaksimalkan ya memanfaatkan semaksimal mungkin waktu. Misalnya bilangnya nggak ada temen yang bisa bahasa Mandarin, ya berarti pada saat itu jangan cuma dengerin audio doang, tapi justru di sini komunikasi waktu belajar sama Lausa, neranginnya itu sebisa mungkin pakai bahasa Mandarin. Kan bisa dibantu dengan gambar. Iya. Kalau misalnya ngeliatin dengan gambar. Dan di sini kalau campur-campur pakai bahasa Indonesia jadi kurang efektif ya. Jadi bener-bener seolah-olah pas awal-awal mungkin seolah-olah harus natif campur gitu kan. sih. Iya. Oke, lebih impact ya kalau. Dan di situ tuh kita jadi membentuk kebiasaan. Saya sering bilang tuh, pas misalnya udah belajar 2 sampai 3 bulan ya, biasanya itu udah 70-80% itu udah full pakai Mandarin. Itu kalau misalnya nggak ngerti, misalnya udah belajar apa ya, misalnya udah belajar mai, udah belajar tongsi, beli barang, tapi belum belajar misalnya bantu. Nah, suatu ketika saya kasih contoh kalimat, itu biasanya sengaja, saya bilang, Cini pang wo mai tongsi. Itu ngetes Nah, ya. dia nggak ngerti, pang itu tahu. apa. Tungsinya tahu ya, tapi pangnya dia nggak tahu. tahu. Jadi ini dia akan bisa mendetek kata mana yang dia nggak tahu. Itu juga salah satu, nggak semua orang bisa loh. Kadang-kadang orang tuh dengar kata yang dia nggak ngerti itu langsung panik. Oh iya, ya saya juga begitu. Ya, kalau itu nggak dibiasain dari awal, dengar kata yang nggak ngerti itu langsung panik. Padahal sebenarnya yang lain dia udah ngerti, tapi begitu dengar ada kata pang, kenapa dia panik? Nah, itu sebenarnya dia bisa tanya, lao pang se pang itu artinya apa? Ya. Ya, itu sebenarnya untuk membiasakan juga, karena kita pada saat kita nanti praktek beneran komunikasi, ya belum tentu juga semua kata yang orang lain omongin kita pernah belajar. Tapi yang kita berusaha kayak puzzle ya, kita berusaha untuk masuk, oh saya nggak ngerti ini apa sih artinya? Boleh aja kalau kita nanya sah-sah aja gitu kan. Iya, oke. Itu harus latihan, nggak bisa itu ya satu-satu caranya memang harus banyak-banyak latihan. Jadi dari awal dengerin ya. Nah, secret sauce-nya ada lagi nggak nih? Apa nih selain itu nih? Ternyata saya juga, ternyata kita harus fokus ke listening dulu ya. Karena memang dari situ kita bisa nangkap informasi, new vocabularies gitu ya. Ngamatin, dengerin dari orang ngomong di situ ya. Iya. Karena ada lagi nggak? Secret sauce-nya apa nih? Itu impact-nya ya, sebenarnya saya tuh lebih ngomong ke arah habit, kebiasaan. Jadi membiasakan orang untuk jangan khawatir kalau nggak ngerti. Nggak ngerti itu kita bisa cari tahu, kita bisa nanya. Itu kuncinya, orang itu nanti akan bisa untuk belajar secara mandiri. Itu inputnya akan jadi lebih banyak. Dia udah nggak khawatir dong, misalnya udah mulai vocabnya banyak nih, kata-katanya banyak. Kayak tadi misalnya mau nonton Meteor Garden, gitu kan. Itu mungkin dia nggak terlalu ngerti pas awal-awal.
Iya. Hmm. Ya kan? Tapi udah terbiasa gitu. Ada beberapa kata yang ngerti, ada beberapa kata yang nggak Ya, ngerti. Mungkin dibantu dengan subtitle di situ, dia juga bisa ya, nyambungin. Oh, betul. tadi yang saya nggak ngerti tuh artinya ini ternyata. Ya. Ya Kalau kan? saya sering Itu, pause tuh. Ini apa nih ngomong apa nih? Saya pause nih. Oh, tulisannya ini. ya bisa Kayak gitu. di-pause. Kalau niat banget, udah niat banget mau belajar, Hmm. udah lumayan banyak ya kosakatanya, niat banget, matiin subtitlenya. Iya, iya. Iya dong, Benar-benar. itu kan bertahap. Hmm. Itu bertahap. Jadi Ya. di situ sebenarnya arahnya ke membentuk kebiasaan untuk belajar mandiri. Iya. Hmm. Semakin kita bisa belajar mandiri, input kita makin banyak. Yang tadi saya bilang 10.000 mungkin bisa baru keluar 100 yang bener kan. Hmm. Kalau Jadi, untuk kalau untuk biasa ngomong hari-hari loh saya, ngomong hari-hari itu berapa kata sih yang biasanya kalau kita bisa ada 500 gitu? 500 udah untuk sehari-hari basic itu Ah, udah ya 500 biasanya ya. ya biasa basic satu itu ya kurang lebih segitulah 500. Cuma Itu greetings, nanya kabar, nanya tempat kan hmm, banyak kan? ya Oke. ya itu. Terus satu lagi yang penting juga dengan apa banyak dengerin Hmm. itu kita juga belajar ke untuk memahami untuk tahu konteks. Oke. Ya, konteks ya. Nah, itu juga Hmm. penting loh. Kan bahasa Ya. Mandarin tuh bahasa yang sebenarnya dia variasi bunyinya tuh sangat sedikit. Hmm. Ya. Variasi bunyinya sedikit banget. Satu bunyi cai misalnya. Hmm. Itu huruf Hanse-nya mungkin bisa ada nggak tahu berapa Iya, saya nggak pernah ngitung ya. banyak banget. Dan itu artinya beda-beda. Jadi Ya. kalau kita terbiasa untuk menerjemahkan mentah tuh maksudnya apa? Ada orang yang belajar tuh bener-bener, ini terjemahannya apa? Makanya kenapa saya Hmm. sarankan dari awal jelasin pakai bahasa Mandarin atau pakai gambar Hmm. atau pakai apa. Jadi bukan orang tuh merekam, oh ini terjemahannya Ya. ini. Karena Hmm. kadang-kadang muncul di konteks yang lain artinya bisa beda. Itu dia, saya pengalaman ya, penting banget ya loh sih. Jadi konteks yang ini sama konteks yang ini bunyinya mirip-mirip, tapi kalau konteks yang ini, saya jadi mikir, oh berarti yang bukan yang ini. Karena konteksnya Iya, misalnya itu misalnya traveling konteksnya gitu ya. uh, Tapi ada bunyi yang mirip gitu ya, ada bunyi yang mirip di music gitu misalnya. Oh ternyata hmm, kalau lagi terus ngomong traveling orang yang traveling berarti konteksnya ini. Mungkin karena itu iya, kan. Jadi kita harus lebih memahami konteks. Kalau di bahasa Mandarin kali ya, saya jadi baru baru nggak loh sebenarnya. iya, makanya. Di bahasa lain kan kita kan konteks ngikutin gitu ya. Karena Hmm, begitu banyak beda gitu ya. Kalau ini kan banyak hmm, kata-kata yang sama. banyak Ya kata-kata yang sama. contohnya apa ya? Banyak kali ya kata-kata yang mirip ya, tapi konteksnya beda. Contohnya apa loh, Sir? Banyak sih. Contohnya apa ya? Ada banyak sih. Kayak Misalnya, misalnya eh, sekarang yang suka oke, misalnya contohnya aja, misalnya satu kata. Tapi ini kalau terlalu spesifik mungkin orang nggak terlalu ngerti kali ya. coba apa? Atau Kayak makanan misalnya gitu kata ya? le, nggak. Le, oke. Misalnya le aja. Le itu Le, seringkali di awal diterjemahkan mati ya. Diterjemahkan hmm, mati. Terjemahannya dia apa sih? Dulu pernah nggak ada. diajarin nggak? Le doang, le Heeh. gini. Oh Ya itu ya, le. sudah pas. Utsal. Sudah Ya, kan? sudah. Sudah terjemahannya. Nah, sekarang saya tanya nih. Hmm. Misalnya ada kata-kata ni le. Gimana? Oke. Ni Ini sudah itu kan kamu pergi kemana? kemana? Kalau pakai le sudah pergi Le, kemana? Gitu kamu bukan? sudah pergi kemana? Yakin? Beda ya? Dia dia pergi kemana aja nggak tahu. Kenapa kita Hmm. bisa nanya sudah? Gini loh, kalau misalnya hari ini kita ketemu ya, terus saya bilang, Hmm. besok saya mau pergi nonton film. Ya, sekarang nggak boleh sih. Hmm. Besok saya mau pergi nonton film nih. Hmm. Terus habis itu hari berikutnya kita ketemu lagi. Nah, Hmm. mungkin bakal tanya saya, udah pergi nonton film belum? Kan gitu. Ya. Jadi Ini kan konteksnya latihannya gimana sudah ya? di sini tuh Pakai le. udah tahu saya tuh mau ngapain gitu loh. Nah sekarang Oke. kamu pergi kemana itu aja nggak tahu. Kenapa mesti kita tambahin le? Oke. Nichina le. Aneh nggak? Iya, 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 iya. Itu sebenarnya Hmm. Nichina le itu misalnya kita lagi di rumah terus tiba-tiba misalnya misalnya kakak kita gitu kan baru Hmm. pulang. Hmm.
你去哪了? Bukan Hmm. kamu sudah pergi kemana, tapi kamu tadi barusan dari mana? Oke, meaningnya beda ya. Iya, Bukan jadi bentuknya sudah. beda. Oke. Saya sering dengar orang bilang le itu sudah. Sudah Ternyata. gimana? Ada banyak le Ya, yang sama sekali nggak bisa diartikan sebagai sudah. oke, oke. Ya. Ya Itu itu tadi yang konteks namanya, tadi ya. Konteks tadi itu ya, bukan. konteks. Iya, itu Hmm. termasuk ke situ dulu, ke situ juga, dan itu juga apa salahnya dari kita belajar dengan cara menerjemahkan, Hmm. menerjemahkan perkata. Kita Hmm. pahami sesuatu itu konteks kalimat. Kadang-kadang kita ada kata yang nggak ngerti pun kita bisa ngerti kok Hmm. intinya apa, Oke. kan lebih ke arah Ya, situ. ya. Ya, ada ini udah kita waktu kita tinggal 10 menit lagi nih loh saya. Iya. Cepat waktu ya kalau ngobrol-ngobrol gini ya. Terus. Eh, Nanti ada wah, ini le, wah dia ada capedah. Wah, capedah sih ya. Bilang le, wah itu apa ya? Cele liao. Oh, cang-cang sering. Cang-cang icip itu hurufnya beda. Iya, 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 iya. Oke. Ya, Heeh. cang-cang sering sama Hmm. cang-cang icip. Itu, ini Hmm. contoh yang bagus juga tuh barusan ya. Iya, iya, Kita iya. bilang saya sering Hmm. misalnya sering sama icip apa ya? Misalnya saya sering makan kue gitu kan. Oh, Hmm. cang-cang, 吃蛋糕, Hmm. ya kan? Ya, Cang-cang. Tapi cang-cangnya saya sering. mau cobain kue ini. 我要 Hmm. 尝尝这个蛋糕. Itu cang-cang sama persis, tapi hancurnya beda ya. Ah, ya, beda tulis, Gitu. beda hurufnya. Hurufnya beda. Cang-cang Tapi sering sama tulis cang-cang itu. apa ya? Cang gitu ya. Coba ya. Bunyinya sama. Ya, ya, ya. Gitu. Hmm. Jadi, ternyata pelajaran yang setelah saya pelajari ternyata listening penting banget gitu ya. Dan kedua, memahami konteks. Ya kalau ya contohnya kayak apa ya? Hong apa ya? Eh yang contohnya apa sih yang persis gitu. Apa? Persis tapi konteksnya beda. Contohnya misalnya. Ada sih Punya persis misalnya cai aja kan. Chai. Oke. Cai kan Eh, ada banyak sekali. sayur. Ini untuk level basic ini paling sering orang cai-nya di sama cai-nya sedang sama cai-nya lagi. Nah, Yang paling sering cai di sama cai sedang sih. Ini justru lebih eh Hanzi hurufnya sama, iya, iya. ya Nah, itu kan? lebih pemahaman Bunyinya konteksnya harus sama. lebih kuat ya itu kan. Kalau cara Iya, Chai-nya gitu ya. Ini konteksnya mau ngomong apa nih gitu. dia mau Oh, ngomong di atau sedang. Itu kan ya harus atau sedang. memahami satu Ya, kalimat ya. Itu dalam satu udah kalimat. tulisannya sama, bunyinya sama, konteksnya Hmm. beda. Iya, Nah, ya. konteksnya beda. Itu cuman bisa Oke. tahu dari keseluruhan kalimat. Nggak bisa kita Mm-mm. lihat cai-nya aja satu doang. Itu. Hmm. Nah, terus Nah, kadang-kadang kan kita mau belajar apa sih? Kalau belajar kapan dong kita belajar bacanya gitu? Kalau misalnya kan namanya kita ya, menguasai bahasa kan betul. baca juga penting kan gitu. Hmm. Artinya yang namanya knowledge itu ilmu kan bukan hanya dari listening tapi dari buku, dari teks, dari Ya, betul. eh, kapan kita udah Begitu bisa belajar baca gitu. biasanya kalau misalnya beneran cara belajarnya seperti yang tadi saya sebutin itu ya. Hmm, Orang dalam waktu 3 sampai 4 bulan, hmm, 4 bulan kelamaan sih. hmm. 3 lah ya, 3 bulan. 3 Oke. bulan. Itu dia udah punya basic untuk ngomong yang bener. Ini bener-bener strict dari awal ya. Jadi Hmm. Benar-benar dari awal tuh nggak santai gitu. Jadi nggak yang ngomongnya salah dikit nggak apa-apa lah. Nggak bisa hmm, gitu juga. Kan ini bener-bener fondasi. Itu biasanya hmm, 3 bulan orang ngomong udah bisa dimengerti kok. Ya, oke. nah Intonasinya. pada sudah sampai sini baru deh kita bisa mulai masuk ke masalah huruf. Itu nggak ada masalah. Hmm, Itu bisa hmm, diperkenalkan pelan-pelan dan sekarang hmm. juga apa namanya orang natif aja jarang yang masih nulis ya. Sekarang tuh kita Ya, bisa ngetik juga, ngetik WA kan gitu kan, ngapain ngetik orang WA ya. Jadi ya. eh sebenarnya yang bikin beda juga kalau misalnya kita kayak belajar alfabet itu ya kita kan Hmm, nulis, kita baca pasti bisa nulis ya kan. hmm, Nah kalau hmm, Mandarin itu sebenarnya sangat possible di tahap awal kita hmm. yang penting kita bisa baca dulu Oke.
Karena kalau baca itu kita mengenali bentuk kan. Kayak tadi Mm-mm. misalnya logiknya huruf ini tuh terbentuk dari apa sih komponen ini. Itu Iya. begitu kita bisa terbiasa sama goresannya, Mm. kita sering Mm. ngeliat bentuknya, itu kita Mm. bisa kenal. Tapi mungkin kadang-kadang kita belum bisa nulis. Oke. Iya, Ya, iya. jadi itu ya nggak terus dibiarin aja. Biasanya mulai Mm. bulan ketiga itu udah mulai kenalin ke huruf kan. Mm-mm. Yang ketiga Ya ya di baru situ tapi kenal. ya Betul kayak mulai gini kenal gitu ya. kenal huruf. Heeh. Tapi itu tadi dia beneran udah punya basic lafal ya komunikasi tadi yang lebih Oh, oke, oke. kuat, lebih bagus. Karena Berarti kalau nggak bener deh itu ntar nyesel. berarti 3 bulan pertama itu kita benar-benar fokus ke Hancur. listening ya. Listening dan Listening itu bicara. terus sepanjang ini terus, cuman akan masuk nanti ada belajar nulis, belajar Ya, huruf. ya. Tapi yang namanya fokus ke listening itu tetap nggak akan berkurang. Maksudnya Oke. ya berkurang dikit lah ya, tapi caranya Hmm. tetap akan seperti itu. Jadi Dan salah itu ya kalau justru pelajaran pertama gitu lah, kita langsung baca gitu. Itu nggak tepat ya, kurang tepat gitu ya. ya kurang tepat untuk tujuan Ya, kita bisa komunikasi kan. ya, oke. Sekarang balik Ya. lagi ke tujuannya. Tadi kan saya bilang justru yang banyak jadi masalah itu waktunya nggak terlalu banyak untuk belajar. Mm. Tapi Ya. butuh untuk bisa komunikasi lebih cepat. Mm. Mm. Kan Iya. kebanyakan selama ini yang belajar sama saya lebih ke situ ya untuk Mm. bisnis, untuk Iya. pengen kuliah ke Taiwan misalnya. Ya. Udah harus berangkat nih bulan ini. Nah, udah kayak gitu. Masa kita Mm. mau kayak ya udah belajar nulis dulu 3 bulan gitu kan sampai Iya. Mm. ya nggak akan selesai. Oke, oke. Oke, nah waktu kita tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kita Cepet bungkus. juga ya. Apalagi secret sauce-nya apa nih? Tips yang cara yang tepat selain tadi listening dan Hmm, cara yang tepat. ya apalagi ya intinya gini sih yang Hmm. saya sering nemuin kendalanya dengan Hmm. cara belajar yang semacam itu ya. Hmm. Ada orang-orang yang belajar itu sangat sistematis. Hmm. Apa ya? Jadi bukannya belajar sistematis nggak benar ya. Kan tadi sebenarnya Iya, saya juga jelasin tuh sistematis tuh. Mulai iya. dari hafal dulu, listening dulu, Hmm. kemudian Hmm. baru pelan-pelan masuk ke huruf sesuai Hmm. minatnya dia juga. Hmm. Hmm. Nah, yang maksud saya jangan terlalu sistematis itu tadi. Misalnya saya ngomong sesuatu nggak ngerti, responsnya Hmm. adalah, ah loh, ini kan belum belajar. Loh, Hmm. kan sekarang udah ketemu, saya udah ngomong. Ya itu Hmm. dipelajari, catat gitu Ya, kan. ya. Jangan nunggu Oke. kata-kata itu muncul di buku, entah kapan saya juga kadang-kadang nggak tahu tuh kata ada kapan. Ya, Tapi sekarang kan kita udah ketemu kan. Hmm. Jadi ya itu Ya. saatnya untuk belajar saat itu juga. Iya. Jadi Oke. belajar belajar bahasa itu sebenarnya kayak puzzle. Hmm. Kita namanya puzzle kan kadang-kadang kita taruh ya apa yang kita temuin dulu ya. Hmm. Ya nggak? Ntar Ya. kita nemu lagi satu, taruh lagi di sisi yang mana. Ntar lama-lama dia akan jadi satu kesatuan utuh. Oke. Jadi jangan ngarep kita bikin puzzle, kita harus mulai dari pojok kiri atas gitu kan. Terus kita cari lagi sebelahnya. Ya, Harus gitu banget. Itu ya. Itu ungkapan keren berat, banget itu. akan jadi lambat. Ya, puzzle ya. Kan Kadang kita lambat nggak tahu. banget kan kita nyari dulu. Ini sebelahnya mana ya? Ini ketemu yang lain, ntar dulu itu jangan diinget-inget dulu, biarin. Taruh, Betul, betul, betul. akan lebih lama jadinya. Sip, analogi menarik puzzle. Lause sepertinya udah mau kita bungkus nih ya. 4 menit Oke. lagi. Jadi Ya udah. curious people, seru banget ya bincang-bincang kita malam ini, yaitu cara tepat belajar Mandarin, di mana saya sendiri saya tuh almost 5 atau lebih kayaknya, almost 10 years kali ya saya belajar Mandarin kali ya. Tapi 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 tutup apa nggak continuous gitu. Jadi kadang-kadang bosan 3 bulan atau setahun nggak lagi, tapi saya lanjut lagi pelan-pelan gitu. Jadi ya, for your information, saya tuh belajar di Mandarin for You sama Lause Lestari. Keren banget lah dia, orangnya sabar gitu ya. Kalau saya masih ngomong itu nari. sabar ya. Terus telaten gitu ya. Dan memang proven gitu ya. Artinya dengan kompetensi berbekal cukup belajar lama ya di Taiwan gitu ya. Jadi ya udah seperti natif gitu ya. Jadi curious people silakan kepoin IG-nya Mandarin for You. Lalu kalau ada pertanyaan silakan tanya, dan informasi yang menarik adalah
soon konten dari Mandarin for You video online-nya akan tersedia di curious.co.id di platform. Jadi di situ akan dari basic, dari intermediate dan lain-lain. Tapi untuk ketemu one on one atau private online, silakan kontak Instagramnya Mandarin for You. Jadi buat Lause terima kasih ya, keren banget. Sama-sama. Ya, Saya terlalu semangat kadang-kadang kalau ngomongin kayak gitu. Oh iya. Jualan kok nggak semangat. Jadi sebenarnya kalau mau terusin bisa sampai jam 2 pagi ya gitu ya, diskusi mengenai karena banyak banget pertanyaan yang saya belum tanya sebenarnya. Jadi tapi malam ini terima kasih sudah hadir di Curious. Kita akan bahas di lain waktu ya mengenai bahasa Mandarin. This is very interesting. Dan Curious People, why Mandarin is very important, karena peta bisnis berubah gitu ya. Kita butuh sebuah peluang bisnis baru, dan setelah impact dari perang dagang dan lain, jadi kita harus sudah melirik ya, bahwa bahasa Mandarin itu penting banget untuk bisnis. Paling nggak kita misalnya korespondensi email, ngirim barang lah, atau mau mesen barang, ya kalau dengan China ya paling tidak kita bisa membaca atau bisa mencari tahu informasi dari bahasa Mandarin. Jadi kedua, bahasa Mandarin ini penggunanya sudah banyak banget, sudah diakui bahwa Mandarin adalah bahasa internasional ya. Terbukti dari private school kita di sini banyak yang kurikulumnya bahasa Mandarin gitu kan. Ya memang udah dipersiapkan untuk bisnis dan lain-lain. Oke, demikian Lause. Terima kasih Curious People. Rekaman video ini akan ada di YouTube ya. Jadi di YouTube ke Curious dan di YouTube-nya Mandarin for You ya. Jadi bisa yang tidak bisa menyaksikan video ini bisa disaksikan di YouTube. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sama-sama. And